Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai langkah-langkah menggambar segi elips. Dalam gambar teknik sering ditemukan adanya penggunaan konstruksi geometris. Salah satu contohnya yaitu bentuk elips. Elips adalah kurva tertutup yang simetris terhadap dua sumbu tegak lurus. Elips juga dapat didefinisikan sebagai himpunan semua titik pada bidang, sehingga jumlah jarak dari titik manapun pada kurva kedua titik tetap atau disebut fokus adalah konstan. Konstruksi geometris elips selain memerlukan teknik, juga memerlukan kreativitas dan seni, sehingga saat menyambungkan antar titik menjadi satu garis yang sama-sama terkait satu dengan yang lain menghasilkan bentuk elips. Sebelum menggambar, alangkah baiknya kita mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama yaitu ada sketchbook atau kertas gambar. Yang kedua ada jangka. Yang ketiga ada pensil mekanik. Yang keempat ada penggaris segitiga. Yang kelima ada penghapus. Yang keenam ada busur derajat, dan yang terakhir ada drawing pad. Sebelum menggambar, alangkah baiknya kita menentukan metode apa yang akan kita gunakan untuk menggambar elips. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada penggunaan metode dua lingkaran. Langkah pertama, kita siapkan kertas gambar dan penggaris. Setelah itu, kita tentukan berapa panjang sumbu utama. Di sini kita menggunakan sumbu utama sepanjang 10 cm. Setelah itu, sumbu utama dibagi menjadi dua dan diberi tanda titik pada tengah sumbu utama. Langkah kedua, kita siapkan jangka. Setelah itu, pada ujung paku jangka kita letakkan pada titik tengah sumbu utama dan ujung pensil pada ujung sumbu utama. Setelah itu, kita putar jangka sebesar 360 derajat. Dan jadilah lingkaran pertama. Langkah ketiga, siapkan dua penggaris segitiga untuk membuat sumbu minor. Penggaris pertama diletakkan sejajar dengan sumbu utama, dan penggaris kedua diletakkan sejajar dengan penggaris pertama. Setelah itu, garis lurus dari ujung lingkaran atas menuju ujung lingkaran bawah dan jadilah sumbu minor. Langkah keempat, kita siapkan kembali jangka. Kita ukur panjang jangka dengan setengah jari-jari lingkaran pertama untuk membuat lingkaran kedua. Setelah itu, letakkan kembali paku pada titik tengah sumbu utama dan putar pensil 360 derajat. Dan jadilah lingkaran kedua. Langkah kelima, kita siapkan busur derajat. Karena di sini penggaris segitiga yang saya gunakan sudah terdapat busur derajat, maka langsung saja kita letakkan titik tengah busur derajat dengan titik tengah sumbu utama.
Pastikan garis dari busur derajat tegak lurus dengan garis sumbu minor. Setelah itu, kita berikan tanda titik di setiap 30 derajat. Titik yang telah kita buat tadi kita sejajarkan dengan titik pada sumbu utama. Setelah itu kita tarik garis dari ujung ke ujung. Lakukan langkah yang sama di setiap titik yang telah kita buat hingga lingkaran terbagi menjadi 12 bagian. Langkah ke-6, kita siapkan kembali penggaris dan buat garis horizontal di setiap garis yang berpotongan dengan lingkaran kedua. Lakukan langkah tersebut pada setiap garis yang berpotongan dengan lingkaran kedua. Selanjutnya, buat garis vertikal hingga berpotongan dengan garis horizontal yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Lakukan langkah tersebut hingga seluruh garis vertikal berpotongan dengan garis horizontal. Langkah selanjutnya, beri tanda titik pada setiap garis yang berpotongan. Setelah itu, hubungkan titik-titik yang telah dibuat pada langkah sebelumnya. Lakukan secara perlahan-lahan agar bentuk elips yang dihasilkan bagus dan rapi. Langkah selanjutnya, kita tajamkan garis yang telah dibuat tadi menggunakan drawing pen. Langkah terakhir, kita siapkan penghapus. Hapus semua garis bantu yang telah dibuat tadi menggunakan penghapus hingga bersih, dan jadilah segi elips.